dan resep yang mudah akan semakin mudah karena aku sekarang akan bagikan trik dan juga tips ya. Oke, yang pertama untuk ayam suwir bumbu Bali ya. Penggunaan ayam di sini aku selain direbus juga digoreng. Itu tujuannya supaya tidak mudah hancur. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah tanpa mau digoreng lagi juga masih bisa ya. Nanti teksturnya jadi lebih lembut. Lalu untuk bumbu-bumbunya ya pastikan kita memasaknya ini sampai wangi, supaya nanti cita rasanya juga dia tidak bau mentah. Cukup mudah ya. Dan yang kedua, nah ini telur dadar sambal mata. Ini pastinya hidangan rumahan tapi yang spesial. Pertama untuk telur dadarnya, sebenarnya kalian bisa gunakan telur jenis apapun ya, mau telur ceplok, lalu misalnya telurnya mau polos, tapi barusan kita menggunakan rempah-rempah juga di dalamnya supaya cita rasanya lebih menarik. Lalu tambahan tepung yang tadi kita gunakan, nah selain membuat pinggiran telurnya ini garing, kalau kita menggunakan sayuran di dalam telur, biasa sayuran mengeluarkan air ya, jadi tepungnya yang kita masukkan itu pastinya membantu agar telurnya set dengan baik. Untuk sambal mata ini utamanya kita mendapatkan rasa dan juga aroma dari bawang merah ya. Nah untuk bawang merahnya juga bisa diirisnya itu sama rata supaya rasanya juga merata. Selain itu bumbu-bumbu yang cukup memegang peranan penting itu adalah terasinya. Penggunaan terasi jangan lupa untuk dibakar terlebih dahulu atau disangrai supaya aromanya menjadi lebih harum. Yuk request menu dan juga tag hasil kreasi kalian ke @tvri Nasional atau bisa juga ke @devina Hermawan. Gimana? Masak menu khas Nusantara itu mudah kan? Ada banyak masakan dari berbagai daerah di Indonesia yang bisa kita kreasikan di rumah. Tonton terus Dapur Devina karena aku akan kembali dengan resep andalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengabarkan sebuah doa di pagi hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat. Doa tersebut adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa ilman nafi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mintalah kepada Allah tabaraka wa taala dalam 3 doa. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang engkau terima. Maka pada pagi hari ini, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun berada, kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam 3 doa tersebut yang selalu kita ijabah setiap hari. Hari ini kita mencoba untuk mengingat-ingat kembali
tentang komitmen kita sebagai seorang muslim. Apa dan bagaimana bentuk komitmen tersebut? Alhamdulillah, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita semua nikmat, Allah berikan semua kebaikan-kebaikan kita pada hari ini. Namun ternyata kita belum pernah tahu bagaimana komitmen kita terhadap Islam, komitmen kita terhadap agama ini. Bahkan kita tak tahu siapa yang bisa menjamin sholat kita Allah terima, siapa yang bisa menjamin semua amal ibadah kita Allah terima. Tak ada yang bisa menjamin. Bahkan kita tak akan pernah bisa menjamin apakah kita masih bisa hidup esok hari. Kita tak bisa menjamin apakah kita bisa bertemu dengan matahari pagi esok hari. Maka demi Allah tabaraka wa ta'ala, hari ini kita mencoba untuk berkomitmen terhadap Islam. Bagaimana kita, agama ini, bagaimana komitmen terbesar kita terhadap agama ini. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, maka tersungkur sujudlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas semua dosa, dan bertaubatlah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hari ini kita mencoba untuk berkomitmen terhadap agama ini. Maka apa komitmen pertama yang seharusnya kita jaga? Allah berikan kita nikmat yang besar, Allah berikan kita kebaikan-kebaikan, Allah berikan kita hari pagi ini yang segar, dan hari-hari kita lewati tanpa tahu bagaimana komitmen terbesar kita sebagai seorang muslim. Maka yang pertama yang harus kita komitmenkan sebagai seorang muslim adalah menjadi muslim paripurna secara kafah. Maka apa itu kafah? Maka Allah sampaikan, udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahum aduwwum mubin. Allah sampaikan kepada kita bahwa masuklah ke dalam agama Islam ini secara kafah. Apa makna kafah? Maka dalam tafsir Al-Wajiz, Wahbah Zuhaili menjelaskan asbabun nuzul, turunnya ayat ini adalah ketika Abdullah bin Salam, seorang pembesar Yahudi, dan para pengikutnya masuk Islam. Namun mereka enggan untuk memakan daging unta. Namun mereka masih mengagungkan hari Sabtu yang sebagai keagungan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat yang memberikan peringatan kepada Abdullah bin Salam untuk masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Maka Ar-Razi menceritakan makna kafah di sini adalah bukan hanya menyeluruh, tapi kafah di sini adalah tunduk dengan penuh kedamaian. Maka makna kafah di sini bukan hanya tunduk dalam artian praktis saja, namun dalam bentuk kedamaian yang sangat-sangat luar biasa. Maka demi Allah tabaraka wa ta'ala, kafah di sini adalah silmi. Silmi adalah salam. Maka salam adalah keselamatan. Maka Islam adalah jalan keselamatan. Maka jalankanlah secara keselamatan tersebut Islam. Maka dalam penuh kedamaian, ketundukan atas semua komitmen-komitmen terbesar kita. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, maka sudah seyogianya kita menyampaikan ayat ini adalah bagaimana kita tunduk dan patuh dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dalam bentuk ketakwaan, mengerjakan apa-apa yang menjadi perintahnya,
dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Banyak orang yang berkomitmen terhadap Islam, mengaku berkomitmen terhadap Islam, namun secara praktis mereka beribadah, sholat, mereka ibadah apapun mereka kerjakan, namun ternyata kenyataannya mereka terus bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka juga terus melakukan kemaksiatan yang Allah murkai. Lantas apa yang salah? Dalam ibadah mereka kah yang salah? Atau dalam aktivitas kita lah yang salah? Maka demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, silmi kafah bermakna ketundukan secara menyeluruh atas semua perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanyalah Allah lah tempat menyembah dan Allah lah satu-satunya tempat meminta pertolongan. Maka tak ada yang lain selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah bentuk ketundukan kita yang selalu kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak orang yang rajin sholat, berpuasa, namun ketika usahanya mau dijalankan, mau di bisnisnya mau dibesarkan, dia meminta kepada makhluk. Allah begitu hina di matanya. Apakah seperti itu bentuk kafah? Banyak orang yang sholat rajin, puasa rajin, ibadah rajin, namun kenyataannya dia tetap korupsi. Apakah ini makna kafah? Maka kafah di sini adalah bentuk dari ketundukan kita atas Allah lah satu-satunya tempat kita menyembah, dan Allah lah satu-satunya tempat kita meminta. Maka demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di mana letak salah seorang manusia ketika dia rajin sholat namun terus bermaksiat, ketika dia rajin beribadah namun dia pelaku kemaksiatan terbesar? Maka letak kesalahannya adalah mereka tidak beribadah dan tidak tunduk dan tidak berkomitmen secara kafah. Maka Raghib Al-Asfahani menceritakan bahwa fungsi manusia adalah beribadah kepada Allah seperti halnya sebuah lampu. Maka fungsi lampu adalah untuk menerangi sekitarnya. Maka ketika lampu tersebut tak hidup, tak nyala atau rusak, maka fungsinya tak ada lagi. Maka sudah selayaknya dia diganti atau dibuang. Maka seperti itu jualah manusia. Ketika fungsinya adalah untuk beribadah kepada Allah secara kafah, fungsinya adalah untuk berkomitmen terhadap agamanya, namun dia mengerjakan secara setengah-setengah, atau sebaliknya dia tak mengerjakan fungsi dia dalam beribadah kepada Allah, maka tak ada fungsinya dia dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak sedikit pun banyak di antara kita melakukan itu semua. Maka jangan salahkan banyaknya bencana yang terjadi di negeri ini. Indonesia penduduk muslim terbesar di dunia, namun kenapa Allah turunkan terus musibah, bencana, tak pernah berhenti, silih berganti? Maka jawabannya adalah kita belum pernah introspeksi terhadap apa-apa yang kita kerjakan, ibadah-ibadah apa yang kita lakukan, hingga Allah turunkan banjir, kabut asap, Allah turunkan gempa bumi, Allah berikan musibah dari ujung negeri kita sampai pelosok negeri kita. Karena ternyata kita tidak pernah berintrospeksi terhadap ibadah kita, terhadap komitmen kita. Maka tersungkur sujudlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua perlakuan-perlakuan, komitmen-komitmen yang tidak kita jaga dalam ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua, komitmen yang kedua setelah kafahnya kita sebagai seorang muslim, maka komitmen kedua adalah dakwah. Nahnu du'at qabla kulli syai', bahwa kita adalah da'i sebelum apapun profesi kita. Maka jangan bebankan kerja-kerja dakwah ini kepada ulama saja, kepada ustadz saja, kepada para mubalik saja. Bahkan ibu rumah tangga sekalipun mengambil peran untuk kerja-kerja dakwah ini.
Dakwah adalah mengajak. Diterima atau tidak diterimanya ajakan kita itu adalah urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi dakwah adalah bentuk komitmen kita terhadap agama kita. Maka demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ambil peran ketika kita lewat menyapa tetangga kita. Berapa banyak tetangga yang bisa kita sapa dan kita berikan nasihat-nasihat dakwah kepadanya. Maka ambil peran dakwah. Pejabat ambil peran dakwahnya. Politisi ambil peran dakwahnya. Mubalik ambil peran dakwahnya. Bahkan ibu rumah tangga, guru ambil peran dakwahnya sebagai bentuk komitmen kita terhadap agama ini. Maka demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, melanjutkan risalah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk dakwah kita. 23 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Maka inilah kita, umatnya, yang melanjutkan risalah dakwah sebagai bentuk komitmen keberislaman kita. Maka banyak di antara kita rajin umroh setiap bulan, haji setiap tahun. Tapi kenyataannya dia masih membiarkan anak-anak tetangganya tak pernah masuk ke dalam masjid. Dia masih membiarkan lingkungannya dalam kemaksiatan. Dia sibuk membaca Al-Quran di rumahnya. Tahajud tak pernah putus. Tapi kenyataannya dia biarkan lingkungannya penuh dalam kemaksiatan. Dalam hadis qudsi diceritakan, Jibril pernah diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan sebuah kampung. Dan kampung tersebut, bertanyalah Jibril alaihissalam, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenapa kampung tersebut harus dihancurkan? Ada satu orang ahli ibadah ya Rasulullah, ya Allah. Ada satu orang ahli ibadah yang selalu memohon, bersujud kepadamu ya Allah. Apa jawaban Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis qudsi tersebut? Maka kirimkan musibah, kirimkan siksaan. Yang pertama kali yang mendapatkan tersebut adalah ahli ibadah tersebut. Karena dia sibuk ibadah, namun lingkungannya penuh kemaksiatan. Dia tak pernah berdakwah, dia sibuk meminta kepadaku, dia sibuk bersujud kepadaku. Namun kenyataannya, dia biarkan lingkungannya penuh kemaksiatan. Bermaksiat kepadaku, mengangkangi agamaku, tapi dia sibuk berdoa kepadaku, tersungkur sujud kepadaku. Maka hancurkan, dan orang pertama yang mendapatkan hukuman tersebut, siksaan tersebut adalah orang ahli ibadah tersebut. Inikah bentuk komitmen kita dalam Islam? Ketika agama kita dikangkangi, namun kita diam, maka Rasulullah SAW menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hadis tersebut bermakna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika kita melihat kemungkaran, maka apa perintah Rasulullah? Cegahlah dengan tangan kita. Jika tak sanggup, maka cegahlah dengan lisan kita. Maka tak sanggup juga, maka cegahlah dengan hati kita. Maka itulah selemah-lemahnya iman. Maknanya apa? Maka ketika kita lihat kemungkaran terjadi di sekitar kita, maka salah satu jalan utama yang harus kita lakukan adalah memberikan tangan kita. Maknanya apa? Kita turun untuk mencegah kemungkaran itu terjadi. Maka makna tangan di sini bermakna banyak sekali. Dan salah satunya adalah kekuasaan. Maka pejabat memiliki peran untuk mencegah kemungkaran dalam tanda tangannya. Maka kita juga memiliki peran, dan bahkan peran terkecil pun kita ambil untuk melindungi negeri kita. Menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka perlulah dakwah, mengajak. Ajaklah orang tersebut dalam sholat.
dalam ibadah kepada Allah. Tapi ketika ditolaknya ajakan kita, jangan kita bersedih. Tapi itulah hidayah. Hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkannya. Tugas kita adalah mengajak. Namun, ketika terjadi kemaksiatan, ketika dalam mata kita terlihat kemaksiatan, di lingkungan kita terlampak kemaksiatan, kita tak juga bisa. Harus berdiam diri dan sibuk sholat di masjid. Tapi kita lihat kemaksiatan, mohon maaf, di lingkungan kita ada perjudian. Kita nampak secara nyata di lingkungan kita tersebut. Ada orang yang kumpul kebo, na'udzubillah. Kita nampak kemaksiatan tersebut. Ada kemaksiatan-kemaksiatan yang terorganisir di lingkungan kita. Kita diam. Maka salah besar. Maka komitmen terbesar kita adalah dengan kita mencegah kemungkaran itu terjadi. Maka demi Allah tabaraka wa ta'ala, pemirsa yang budiman dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, komitmen utama sudah kita jaga. Berislam kita secara kafah, secara tunduk dan patuh. Maka yang kedua adalah dakwah kita. Maka dakwah tersebut adalah mengajak. Namun ketika ada kemaksiatan, maka demi Allah, cegahlah kemaksiatan itu. Maka inilah yang harus kita lakukan. Tetapi ketika tangan kita tak mampu untuk mencegahnya, maka apa yang kita lakukan? Dengan lisan kita, dengan berucap kita, menyampaikan bahwa kemaksiatan tersebut ada. Ketika juga tak mampu, maka apa kata Rasulullah SAW? وَذَلِكَ أَدْعَافُ الْإِيمَانِ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. Jika tak sanggup juga dengan tangan, tak sanggup juga dengan lisan, hanya bisa dengan hati. وَذَلِكَ أَدْعَافُ الْإِيمَانِ. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika ada kemungkaran, ada kemaksiatan, kita hanya bisa mengelus dada. Kita sibuk sholat ke masjid, kita sibuk puasa, kita sibuk tahajud di sepertiga malam, baca Quran. Tetapi ketika ada kemaksiatan, kita diamkan. Dan kita hanya bisa mengelus dada. Wadzalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Pemirsa yang budiman, siapa yang bisa menjamin sholat kita diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Siapa yang bisa menjamin puasa kita diterima Allah tabaraka wa ta'ala? Siapa yang bisa menjamin semua amal ibadah kita diterima Allah tabaraka wa ta'ala? Tak ada yang bisa menjamin. Namun demi Allah tabaraka wa ta'ala, jaminan terbesar seorang hamba adalah ketika dia tunduk patuh, mengerjakan semua amal ibadah, mencegah kemungkaran, dalam menegakkan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah potensi tertinggi seorang beriman, komitmen seorang yang berislam dalam ketakwaan kepada Allah. Maka merugilah kita ketika nanti di yaumil akhir kelak semua amal ibadah kita terkumpul. Dan mungkin bisa saja kita amal ibadah kita terkumpul, tapi ada satu orang yang protes kepada Allah. Apa protesnya? Protesnya ternyata dia menuntut kepada Allah, ya Allah, si fulan tersebut sibuk sholat kepadamu, beribadah kepadamu, namun tak pernah masuk dakwah kepada aku. Dia tak pernah mengajak aku sholat, ya Allah. Dan dia diamkan aku dalam kemaksiatan kepadamu, ya Allah. Maka tarik dia ke dalam neraka dan biarkan dia ke neraka bersamaku, ya Allah. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka petaka besar buat kita, pemirsa yang budiman. Sibuknya ibadah kita, sibuknya sholat kita tak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ada tuntutan satu orang di lingkungan kita yang menuntut kepada Allah. Karena kita tak pernah diajaknya sholat, karena kita tak pernah diajak, karena kita tidak pernah mengajak mereka sholat, karena kita tak pernah mengajak mereka ibadah kepada Allah, dan kita diamkan mereka bermaksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah petaka yang besar bagi kita. Maka tersungkur sujudlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas semua dosa-dosa kita yang kita diamkan kemaksiatan,
atas semua dosa-dosa kita yang kita biarkan tetangga kita tak pernah rajin sholat ke masjid, anaknya yang tak pandai baca Quran, anaknya, tapi kita sibuk ke masjid, tahajud tak pernah putus, tapi anak tetangga kita tak pernah sholat ke masjid, kita lihat, tak pernah kita ajak, dan tetangga kita sibuk bermaksiat kepada Allah, tetapi kita sibuk beribadah kepada Allah, dan kita lihat, maka tersungkur sujudlah kepada Allah atas semua dosa-dosa kita yang mendiamkan kemaksiatan, yang mendiamkan dakwah tersebut, tak sampai kepada mereka. Jangan sampai di yaumil akhir kelak mereka menuntut kepada kita karena mereka tak pernah didakwahi oleh kita, mereka tak pernah dicegah maksiatnya. Maka demi Allah tabaraka wa ta'ala, komitmen terbesar kita sebagai seorang hamba adalah bagaimana kita menjadi hamba yang betul-betul bertakwa, dengan kafahnya kita beribadah kepada Allah, kemudian dengan dakwah kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Allah tabaraka wa ta'ala adalah sebaik-baik tempat bertaubatnya kita. Kemudian yang ketiga, puncak tertinggi seorang hamba ketika dia berkomitmen terhadap Islam adalah puncak-puncak seorang yang mampu sudah beristiqomah dalam semua pencapaian-pencapaiannya. Maka komitmen ketiga adalah istiqomah atas apapun yang terjadi. Atas apapun yang terjadi, musibah yang datang, bala bencana yang datang, ujian dan cobaan yang datang silih berganti, dia istiqomah. Maka Allah sampaikan, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Apa yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang istiqomah tersebut, sesungguhnya orang-orang yang menyebutkan bahwa Rabb kami ini adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang istiqomah tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan para malaikat kepada orang-orang yang istiqomah tersebut, sembari menitipkan pesan kepada para malaikat tersebut. Sampaikan pesan kepada para orang-orang yang istiqomah tersebut. Apa pesan Allah? La takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, wa la tahzanu, janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannah. Aku, kata Allah, akan langsung memberikan kamu surga. Allati kuntum tu'adun. Inilah janjiku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang-orang yang istiqomah terhadap ibadahnya, terhadap dakwahnya, terhadap komitmen berislamnya, atas apapun yang terjadi, dia istiqomah. Banyak di antara kita, lingkungan kita, banyak sekali kita lihat, ada orang yang beribadah, namun ketika Allah berikan sedikit ujian dan cobaan kepadanya, dia menjadi kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ada yang orang rajin beribadah, namun ketika dia datang bala bencana, musibah dalam keluarganya, dia ternyata berpaling dan menjadi hamba paling berdosa. Karena dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka istiqomah adalah pelajaran yang berat pada hari ini kita dapatkan. Tetapi Allah berikan wa abshiru bil jannah. Apapun yang terjadi, Allah sampaikan, malaikat datang turun kepada orang-orang istiqomah tersebut, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut wa la tahzanu. Janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannah. Aku akan langsung berikan kepada kamu surga. Maka allati kuntum tu'adun, itulah surga yang paling Allah janjikan. Pemirsa yang budiman, Ibnu Rajab Ibnu Rajab pernah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Begitu beratnya istiqomah tersebut, selalu meminta setiap malam istiqomah tersebut. Pemirsa yang budiman, inilah 3 komitmen kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, kafahnya kita dalam beragama kita. Maka kafah di sini adalah menyeluruhnya kita dalam beragama kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menegakkan dakwah kita, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang amar, yang ma'ruf,
perintah tersebut yang ma'ruf, wanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Maka inilah komitmen dakwah kita, komitmen kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang istiqomah. Apapun yang terjadi, musibah apapun yang datang silih berganti, maka demi Allah tabaraka wa ta'ala, maka inilah potensi terbesar kita sebagai seorang hamba. Maka ketika Allah berikan kita balasan yang sangat luar biasa atas komitmen-komitmen keberislaman kita, maka inilah petunjuk terbesar kita sebagai seorang hamba, diterimanya semua amal ibadah kita. Allah berikan kita rezeki yang sangat luar biasa, kecukupan rezeki yang sangat luar biasa, kesehatan yang sangat luar biasa, karena komitmen keberislaman kita. Maka sudah selayaknya lah kita menjaga tiga hal ini sebagai bentuk komitmen keberislaman kita. Dan Allah lah sebaik-baik tempat kita meminta. Maka kafahlah kita, tunduk dan patuh atas semua yang Allah perintahkan kepada kita secara kafah, silmi kita, berislam kita, tanpa ada lagi pilihan-pilihan. Maka sami'na wa ata'na adalah pilihan terbaik kita sebagai seorang muslim. Kemudian dakwahlah kita, minimal ajaklah tetangga kita ke dalam ampunan Allah. Ajaklah tetangga kita untuk melaksanakan sholat. Ajaklah tetangga kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan ketika ada kemaksiatan nampak di depan mata kita, maka cegahlah kemaksiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, maka istiqomahlah kita dalam ketaatan kepada Allah atas apapun yang terjadi. Baikkah itu ujian, musibah, bala bencana, musibah yang terjadi, maka berdoalah kepada Allah sebagaimana doa yang dipanjatkan Ibnu Rajab di setiap penghujung doanya. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, karuniakanlah kepadaku istiqomah. Maka istiqomahlah hal yang paling terberat di tengah ujian, cobaan yang datang silih berganti. Ketika Allah turunkan azab, maka inilah bala terbesar dalam kehidupan kita. Semoga Allah lah sebaik-baik penolong untuk hidup kita. Wallahu a'lam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Redang, Indragiri Hulu yang terletak di sekitaran pinggir Sungai Indragiri menyimpan sejumlah kekayaan seni dan budaya yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat setempat. Kehidupan mereka yang bergantung pada sumber daya alam, khususnya sungai, memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam seni tradisional yang mereka pertahankan. Kehidupan masyarakat di pinggiran sungai tak terlepas dari beragam kearifan lokal yang menarik.
Seperti di Desa Redang, Kabupaten Indragiri Hulu yang masih menggunakan sampan dan juga bubu. Sampan dan bubu menjadi alat sekaligus tradisi yang menjadi bagian penting dari mata pencaharian masyarakat yang hingga kini masih terus dilestarikan. Penasaran seperti apa? Ikuti saya di sekitar kita. Nani dari TVRI. Nah, kebetulan tadi saya mengunjungi daerah Desa Redang dan informasinya di Desa Redang ini tempat produksi sampan ya Pak? Ya, kalau ini dibilang sampan, kalau sampan untuk didayung. Nah, kalau ini namanya pompong, penggeraknya mesin, pakai mesin. Gitu. Salah satu alat untuk transport mencari ikan dan lain-lainnya. Oke, pompong ya berarti ya, pompong Desa di sini. Masyarakat Desa Redang sebutnya pompong. Nah, Pak, sudah sejak kapan nih Bapak mulai membuat pompong ini? Ini dimulai sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ya. Oke, berarti sudah 5 tahun ya Bapak membuat pompong ini ya. Kenapa tuh Bapak tertarik buat pompong? Dikarenakan kalau mungkin kita sekedar membantu nelayan yang nggak bisa bikin pompong, karena kita bisa, di samping kita punya keahlian, juga di situ kan juga dapat keuntungan, dapat membantu perekonomian keluarga. Ya. Berarti masyarakat Desa Redang ini biasa menggunakan pompong untuk mencari ikan ya Pak? Ya. Selain aktivitas untuk mencari ikan, pompong ini digunakan untuk aktivitas untuk apa? Aktivitas sehari-harinya juga digunakan untuk berkebun, petani sawit. Nah, juga digunakan pompong untuk ngangkut-ngangkut hasil panen dari masyarakat. Itu digunakan pompong. Oke, Pak, ini kayaknya nih sangat kuat ya Pak. Ini bisa muatannya sampai berapa kilo nih Pak? Lebih kurang ini muatannya 1,5 ton. 1,5 ton. Ya. Berarti kayunya juga harus yang terbaik. Ya, dipilih. Kayu jenis apa tuh Pak? Dari pohon apa? Kalau jenis kayunya yang bagus untuk di sini meranti. Nah, terus yang keduanya di sini kayu suntai. Kayu suntai atau balam ya kan, dikenal orang sini. Karena kualitasnya dibandingkan dengan yang lain, itu yang kualitasnya lebih bagus. Lebih bagus meranti tadi ya, sama suntai. Nah, untuk buat satu pompong ini dibutuhkan kira-kira berapa banyak kayu atau berapa kilo gitu? Kalau kayu ini kan sudah dihitung seberapa mau muatannya besarnya. Nah, jadi tinggal kita ngukurnya, targetnya berapa muatannya, seberapa besarnya ini ukurannya sudah ada. Nah, lebarnya papanya berapa, terus panjangnya berapa, ya kayak gitulah. Itu kira-kira berapa banyak tuh kayunya Pak untuk satu pompong ini? Ya lebih kurang seperempat kubik lah. Seperempat kubik. Kalau ukurannya besar kayak gini. Nah, tapi lebih kecil dari ini kan lebih kecil ukurannya. Makin dikit bahannya. Oke. Pak, apa nih yang membedakan pompong dari Desa Redang dengan daerah-daerah yang lain? Kalau untuk aliran sungai, kalau dulu pompong di sini dibikin memang bentuknya kayak gini lah, dari papan. Tapi daerah Rengat sana, daerah namanya Desa Kampung Pulau, itu dibikin dari kayu sebatang. Dari kayu sebatang. Jadi dilobangin nanti situ sama tukangnya. Jadi nanti siap dilobang, namanya ada proses layur namanya. Nah, jadi dibuka, dikembangkan. Oke, Pak, ini untuk proses pembuatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa, Pak? Tahap awalnya prosesnya yang pertama sekali kita mengeringkan bahan. Mengering bahan seperti ini, ada papan. Juga di dalamnya kami bilang di sini gading-gadingnya. Gading-gading. Itu gading-gading itu seperti apa, Pak? Ini seperti papan tebal. Dia agak lebar, ukurannya lebih kurang segini lah lebarnya, ya kan, sekitar tergantung dari ukuran papannya. Kalau papannya ukurannya 35, berarti 35 cm juga lebarnya. Tebalnya lebih kurang 5 cm. Untuk ditaruh di dalam ya, Pak? Ini sebagai
penopang ini supaya kuat. Oh, nah, ini kan nanti dipaku ini. Nah, ini di dalamnya ada namanya gading-gading namanya. Oke, kemudian tahap selanjutnya apa lagi, Pak? Seterusnya setelah bahan-bahannya kering, ini lalu melalui proses pengetaman kayu. Setelah itu diluruskan, barulah tahap pemasangan. Oke. Pengetaman tadi yang dilakukan oleh Bapak di belakang ya. Oke. Ya. Nah, itu berapa lama kalau di pengetaman itu, Pak? Pengetaman tergantung dari keringnya kayu. Nah, kalau kayunya kurang kering itu agak lama. Karena dia di ketamnya ini agak nyangkut-nyangkut dia. Oh, gitu. Agak nyangkut dia. Jadi tapi kalau harus kering harus kering. Lagipun nanti kalau memang udah kering, sewaktu kita pakai, ini nggak ngerenggang dia. Nah, ini tetap awet dia kayak gini ya kan. Tapi kalau basah dia nanti sewaktu kena jemur ya, ini bisa bocor. Oh gitu. Biasanya normalnya untuk pengetaman ini berapa lama? Pengetam ini tidak lama, tergantung panjang dan ukuran kayu. Pengetam ini kalau memang tidak ada pekerjaan lain, untuk 2 hari ini selesai pengetamannya, bahannya. Ya. Selanjutnya apa lagi tuh, Pak? Selanjutnya itu adalah kami langsung memasang bingkainya, yang ini tadi namanya tajuk. Nah, ini tajuk namanya bagian depan ya, Pak? Bagian depan. Habis itu nanti kami pasanglah papannya satu, habis itu pasang gading-gadingnya yang tadi itu di dalam itu, yang penopang ini tadi ya kan. Nah, barulah dipasang ininya lagi, terus dipasang dindingnya. Nah, itulah kayak gitu lah prosesnya. Merekatkannya itu menggunakan apa, Pak? Nah, ini kalau kami menggunakan ini namanya dempul dari damar. Dempul dari damar. Ya, getah damar. Getah damar. Ini di dalamnya terlebih dahulu sebelum didempul atau dilem ini kami menggunakan ini kami bilang di sini apa karung sabut. Karung sabut. Karung sabut untuk di dalam ini supaya jangan bocor. Habis itu baru kita dempul pakai ini, ditempel pakai lem atau dempul. Iya. Itu untuk mendapatkan dempulnya dari mana, Pak? Di pasar juga ada, atau kalau kita sering ke hutan juga sering ketemu. Di hutan-hutan itu masih ada, kita langsung ini bikin sendiri. Nah, bikin sendiri lebih bagus dia. Iya. Lebih bagus. Karena kita tahu kualitasnya. Karena kan kalau kayak gini kadang udah dicampur-campur. Oh, gitu ya, Pak. Nah, tapi kalau yang masih original kan kita bikin sendiri. Lebih tahan dia, lebih awet. Berarti Bapak biasanya bikin sendiri ya untuk dempulnya ya? Kalau pas kita lagi ke hutan, ketemu itu kita ambil, langsung kita bikin gitu. Keringkan langsung bikin. Oke, Pak, saya mau lihat sisi yang di belakang, boleh ya, Pak? Boleh. Oke, yuk, mari Pak, diantarkan. Pak, selama 5 tahun nih Bapak udah buat pompong, itu sudah berapa banyak pompong yang dihasilkan? Kalau mau dihitung kayaknya nggak kehitung karena udah lama ya kan, nah udah lupa. Jadi kalau mulainya pokok sekitar 5 tahunan itulah. Nah, jadi rasa-rasanya kalau 100-200 sudah ada lah. Wah, banyak ya Pak. Ya, gitulah. Itu berarti pesanan dari warga sekitar atau ada dari jauh juga gimana? Yang pertama sekali karena kita masih di daerah sini, yang pertama sekali warga daerah sini yang mesan. Habis itu setelah kalau memang nanti ada yang dari luar mesan, ya kita coba bikin. Dari luar itu dari mana aja, Pak? Daerah-daerah desa tetangga. Desa-desa tetangga. Ya, tetangga. Berarti masih di Inhu juga ya? Sekitaran alir sungai lah. Sekitar alir sungai. Nah, ini kan pompong nih ya, Pak. Kalau di atas, selain pompong yang Bapak buat apa aja, jenis sampan apa saja? Kalau untuk di bawah ukuran ini, yang besarnya kayak ini kami bikin ya kan. Kalau untuk ukuran di bawah ini namanya sampan. Sampan itu dia pakai pendayung untuk masuk ke rawa-rawa. Ukurnya agak kecil daripada ini, tapi dia tidak, penggeraknya tidak pakai mesin, tetapi pakai tenaga kita manusia. Namanya pakai pendayung. Pakai pendayung dia. Berarti Bapak juga buat sampan ya? Kalau Bapak melihat potensi di Inhu ini seperti apa untuk pompong? Karena kita di sini rata-rata menggunakan untuk di aliran sungai ini, inilah alat transportasinya. Untuk kita cari ikan, untuk mengangkut hasil kebun, hasil-hasil tani, ya kan? Ya kayak gitulah. Kami menggunakan pompong. Kemudian untuk yang kecil-kecil itu kita untuk ada umpama mau namanya cari ikannya mau jaring gitu ya kan. Ukurnya nggak bisa kayak gini, harus kecil dia.
Karena kalau pas nyangkut nanti atau masuk ke agak semak-semak nggak bisa yang kayak gini. Ya, berarti selagi masyarakat masih beraktivitas di sungai, permintaan pompong ini juga akan terus meningkat ya Pak. Ya. Apa yang menjadi tantangan Pak dalam pembuatan pompong sehingga nanti pompong yang dibuat ini nggak rusak, itu perawatannya juga seperti apa? Yang pertama sekali kalau untuk pembuatan yang paling rumit sekali ini ada namanya lubang as. Nah, ini harus betul-betul kayak mana ya? Harus senter posisinya. Untuk dipasangkan ke mesin. Karena kalau memang nanti tidak senter, ini asnya bisa bengkok. Jadi pompongnya pun juga nggak mau lari dia, nggak mau jalan, kurang jalannya. Karena posisi ini nggak pas, posisi mesinnya pun nggak pas ya. Oke. Pak, dari generasi mudanya, anak-anak mudanya, mereka ada nggak Pak tertarik untuk buat pompong, dan bagaimana nih orang-orang tua sekarang bisa mengajarkan mereka untuk regenerasi pembuatan pompong ini terus berlanjut? Sebenarnya untuk pembuatan pompong ini sebenarnya tidak terlalu rumit, asal mau kita belajar. Jadi anak muda-muda sekarang ini sudah beransur menengok cara pembuatan ini. Berkemungkinan beliau mungkin karena di sini kan pembuat pompong juga menghasilkan uang, tidak menutup kemungkinan anak muda ini juga bisa berpotensi untuk bikin pompong ini. Ya. Berarti ini juga menguntungkan harusnya ya, dilirik. Ya, betul. Kira-kira berapa tuh Pak satu pompong ini kisarannya tuh? Kalau untuk upah satu pompong ini lebih kurang 2 juta, 2 jutaan. Tapi itu bahannya dari yang punya pompong. Tapi kalau kita bikin yang kita sendiri, semuanya bahan dari kita, ini lebih kurang sekitar 5 jutaan. Oke, baik. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Luar biasa sekali nih tentang informasi pompongnya. Nah pemirsa, bagi Anda yang tertarik untuk melakukan aktivitas di air menggunakan pompong, bisa datang ke Desa Redang. Nah tapi selain pompong, di Desa Redang juga ada proses pembuatan bubu atau alat untuk menangkap ikan. Penasaran seperti apa? Ikuti saya di sekitar kita. Selain kapal pompong, seni pembuatan bubu juga merupakan bagian integral dari budaya masyarakat Desa Redang Inhu, di mana sehari-hari mereka bergantung pada hasil alam dari Sungai Indragiri. Bubu adalah alat tangkap ikan tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat pesisir di Desa Redang. Pembuatan bubu di desa ini melibatkan keterampilan tangan yang diwariskan turun-temurun. Bubu menjadi pilihan yang tepat karena dinilai lebih ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem air. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini masyarakat lebih memilih dan membuat bubu dari bahan jaring nilon dibanding bahan bambu. Karena bahan jaring nilon ini dinilai lebih efektif, efisien, dan lebih tahan lama. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi pembuatan bubu dan saya sudah bersama Pak Sarkawi. Pak Sarkawi, nah saya penasaran nih untuk proses pembuatan bubu ini seperti apa dan tahapannya seperti apa. Dari awal nih Pak, alat-alat yang dibutuhkan untuk buat bubu ini apa saja Pak? Pertama
kita cari kayu ke hutan kan. Udah dapat kayu dikupas, lalu dibingkai kayak gini lah. Jadi kayunya jenis apa, Pak? kayu dari apa? Kalau saya ambil kayu pulai Dari cicak. pulai. Diambilnya dari hutan sini juga? Iya, hutan. Oke. Berapa banyak kayu yang dibutuhkan untuk satu bubu ini, Pak? Kalau kayu sepanjang ini jadi 12 potong lah. 12 potong. Iya. Oke, kemudian tadi dirakit ya Pak, Iya, seperti dirakit ini. seperti ini. Nah, kemudian alatnya ini jaringnya ya Pak? Iya, iya. Jaringnya. Dari daun pukat. Dari daun pukat. Iya. Ini bahannya Bapak dapatkan beli langsung atau dibuat lagi dari daun pukatnya? Beli di toko bangunan. Toko bangunan ada Iya, ya Pak? Ada jual. Oke, kemudian tahap pembuatannya seperti apa Pak? Pertama itulah udah dapat kayu dibingkai kayak gini kan. Udah jadi segi 4 kayu kayak gini. Baru dikasih jaring ini keliling. Terus kalau jadinya inilah nih. Ini udah jadi. Ini udah jadi. Iya. Kalau ini tahap pembuatan. Disulam gitu ya Iya, Pak? disulam. Oke. Untuk proses pembuatannya berapa lama Pak? Untuk satu biji kalau kita fokus bikin 1 hari satu lah. 1 hari 1, seharian berarti untuk buatnya ya Pak? Iya. Nah, Bapak buat bubu ini udah berapa lama Pak? Udah sejak kapan gitu? Kalau yang ini baru 1 bulan lah. Baru 1 bulan. Iya. Tapi Bapak melakukan aktivitas ini sudah berapa lama? Sudah sejak kapan gitu? Sudah tahun berapa? Kalau 10 tahun aja ada. 10 tahun ada ya, jadi Bapak sudah buat bubu dari 10 tahun yang lalu. Nah biasanya bubunya ini Bapak produksi untuk ke masyarakat luas atau untuk sendiri aja nih? Untuk sendiri. Untuk sendiri. Iya. Nah oke. Nih tadi ini yang tahap awalnya ya Iya, Pak. iya. Kemudian ini yang sudah jadi. Sudah jadi. Nah ini di dalamnya kan ada 2 ruang ya Pak? Iya. Nah itu seperti apa tuh Pak? Prosesnya nanti ikannya tuh seperti apa? Ini kan namanya rinjap. Jadi ikannya masuk pertama sini kan, pasang umpan di sini nih, digantung di sini. Digantung. Ya, di bawahnya ini. Terus ikannya udah makan kan masuk ke tahapan yang ke depan ini lagi. Oke, umpannya biasanya apa Pak? Ikan dibusukkan. Ikan dibusukkan. Iya. Oke. Nah, untuk satu bubu ini berapa banyak biasanya ikan yang masuk ke dalam terperangkap gitu? Kadang ada 5 kilo 5 satu. kilo. Iya. Ikan jenis apa aja biasanya, Pak? Ikan yang kalau ini khusus untuk baung. Baung. Oh, Iya, ikan gitu. baung. Oke. Ini kan kalau misalnya ikannya udah masuk, cara ngeluarinnya gimana, Pak? Oh, di sini bikin pintu 2. Pintu 2. Iya. Sini untuk pintu umpan kan, masuk umpan. Oke. Kalau ada ikannya di sini bikin pintu lagi. Kita sinilah ngambil ikannya. Oke. Pintunya dari apa, Pak? Dari ini juga. Oh, dari ini juga. Iya. Saya penasaran nih, Pak, untuk proses menyulamnya. Boleh saya diajarkan, Pak? Boleh. Boleh. Oke. Nah, gimana nih, Pak, menyulamnya? Nah, saya coba ya, Pak. Iya. Nih, mohon maaf nih, Pak, kalau salah nih nanti dibongkar lagi berarti ya, Pak? Dimasuk sini ya, Pak? Ya di sini. Di sini. 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 Iya. Oke. Ini nggak boleh keluar ya, Pak? Ini ke Iya. dalam sini ya. Ah, iya. Gini. Oke. Bu. Setelah itu Masuk ke sini. masuk ke dalam sini Ah, lagi. iya. Oke. Berarti harus ahli dulu nih menyulam yang untuk di kain dulu ya, Iya. Pak. Barulah kita menyulam di bubu. Iya. Oke. Kemudian masuk sini lagi dari sini. Oke, sini ya. Iya. Nah, Bongkar lagi. bongkar lagi. Oh, ditarik Nah. lagi ya. Setelah masuk dikeluarin lagi ya, Pak. Enggak, masuk sini lagi. Sini lagi. Nah, biar mati dia kan. Oh, Jadi nggak geser dia. Oke. Iya. Ini kalau nggak pas, lepas ya, Pak. Iya, lepas. Lari juga ikannya Iya. nih. Kemudian dimasukin lagi. Sini ya, Pak. Iya. Ini untuk alat-alat menyulamnya ini ada ya, tersedia ya Iya. di pasaran atau di toko-toko. Iya, di toko. Masuk ke sini lagi. Sini lagi. Iya.
dari sini. Iya. Nama alatnya ini apa, Pak? Yang mana? Yang ini. Ceban. Ceban. Iya. Oke. Nah. Dah. Oke. Sini ya, Pak, masuknya ya, Pak. Oke. Nah, pemirsa, tadi saya sudah belajar bersama Pak Sarkawi bagaimana membuat bubu, dan tadi juga sudah belajar tentang pompong. Nah, budaya atau tradisi membuat bubu dan pompong ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Redang di Kabupaten Inhu. Yuk Pak, kita lanjut lagi Pak menyulamnya. Desa Redang Inhu, berbagai pihak termasuk Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas berperan menjadi fasilitator, pembimbing, dan penegak hukum untuk menjaga Sungai Indragiri maupun hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Desa Redang ini terletak di pinggiran aliran Sungai Indragiri Hulu, yang mana Desa Redang memiliki lahan hampir 70% gambut dan 30%-nya daratan. Inilah daratannya yang di aliran pinggiran sungai. Desa Redang beda dengan desa lainnya. Selama saya jadi binaan Babin Kamtibmas Desa Redang ini, memiliki banyak potensi alam yang dimiliki Desa Redang. Di antaranya dengan hasil padi ada, batu, pasir, begitu juga hasil ikannya yang merupakan mata pencarian asli Desa Redang. Jadi dengan di daerah aliran sungai, sehingga masyarakat menjadi kerajinan tangan untuk membuat perangkap ikan, bahkan alat untuk menyeberang sungainya seperti pompong atau bocai atau sampan. Pembinaan dalam menjaga lingkungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya pelestarian alam dan keberlanjutan hidup masyarakat. Disinilah tempat di mana setiap daun dan ranting adalah denyut kehidupan, di mana setiap hembusan angin membawa cerita yang tak pernah sama, cerita tentang cinta, perjuangan, dan kehilangan. Di pucuknya, sepasang burung bernyanyi, mengisi sunyi yang menekan. Di daunnya, ulat kecil merayap perlahan, menyimpan janji untuk suatu hari terbang dengan sayap indahnya. Di batangnya, barisan semut bekerja tanpa henti, menjaga keseimbangan yang rapuh. Di kelopaknya yang tersisa, kupu-kupu menari, seakan mengusir duka yang mengendap di udara. Dan di balik batangnya, bunglon mengintip, berbaur dengan warna terakhir hutan, seolah ingin tetap tak terlihat oleh waktu. Mereka semua berbeda wujud, berbeda suara, namun memiliki satu tujuan yang sama,
bertahan di rumah yang mereka punya. Dan aku, di tengah hening hutan yang sirna, membawa rindu yang kian membara, bukan hanya pada tanah dan udara, tapi pada kehidupan yang pernah ada. Kini, inilah satu-satunya yang tersisa, saksi bisu rindu akan rumahku yang telah hilang. Kami menanam harapan untuk keluarga. Untuk masa depan yang lebih baik. Harus bekerjasama untuk memajukan koperasi ini. Setuju, Pak. Ini demi kesejahteraan kita semua. Inilah koperasi kami, milik bersama, dijaga bersama. Hasilnya kembali untuk kami semua. Agar anak-anak kita terus berlari, mengibarkan merah putih dengan bangga. Setiap tetes air yang kamu tinggalkan adalah kehidupan yang hilang. Kita semua butuh air untuk hidup. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menyia-nyiakannya? Hargai air, sekecil apapun. Karena bagi mereka yang kekurangan, setiap tetes berarti segalanya.